Halo teman-teman. Halo. Hai. Halo, hai. Saya sini mau berbincang-bincang dengan sosok ketua himpunan Himakasta. Ya, dengan ini ketuanya namanya Mas Rilo Wahyu. Dan saya sendiri, saya Siti Olga ya. Terus sedikit akan menanyakan sebentar. Menanyakan apa yang kabar? Sebentar ya, Mas. Iya, boleh. Oke, kira-kira apa sih alasanmu mau ikut organisasi? Gak ditanyain kabar dulu ini. Tahu-tahu sini langsung. Ini apa pertanyaan ini? Maaf ya Mas, tadi kan udah saya beri minum. Oh, iya. Tadi udah saya kasih makan juga kok masih tanya-tanya gitu sih. Siap. Tadi apa pertanyaannya? Oh, itu maksudnya kayak alasan kamu mau ikut organisasi itu apa sih? Oh, mungkin kalau dari aku sendiri ingin mencoba hal baru karena kan aku dari SD sampai ke SMA itu belum sama sekali pernah berkecimpung di dunia organisasi. Maka dari itu mungkin pas di kuliah itu ada kesempatan buat join, dan di situ pula itu organisasi yang aku ikuti itu merupakan organisasi yang isinya itu anak-anak dari daerahku semua. Makanya kok aku ada sedikit keminatan terkait hal tersebut. Sebetulnya untuk kesempatan join organisasi ini banyak yang nawarin, cuma aku lebih condong ke organisasi yang intinya kayak pas aja di diriku. Maka dari itu aku sedikit tertarik buat join organisasi tersebut. Oh, berarti organisasi pertamanya Mas Lilo itu di Makassar ini ya? Iya. Kalau misal ya kita udah join organisasi, misalnya ini Makassar seperti Mas Lilo, terus Mas Lilonya itu nggak cocok sama orang-orangnya, gimana cara menanggapi hal tersebut menurut Mas Lilo? Nah, mungkin dari permasalahan tersebut ya itu bisa jadi tantangan juga buat kita semua yang join organisasi. Dan menurutku hal tersebut itu hal yang wajar ya, yang dinamakan apa ya, dinamika dari organisasi tersebut. Karena ya kita tahu sendiri di organisasi itu nggak hanya terdiri dari 1-2 orang, melainkan dari banyak orang. Maka dari itu ya kita harus bisa seenggaknya menyelesaikan karakter-karakter dari orang ini seperti apa, orang yang lain juga seperti apa. Ada beberapa karakter yang cocok dengan kita, ada juga yang enggak, dan itu di luar kendali kita. Maka dari itu ya kalau dari aku sendiri ya hanya memfokuskan dari diriku sendiri, gimana cara menyikapi dengan sikap-sikap orang-orang tersebut. Dan semisal kalau dari aku udah ngerasa nggak cocok di organisasi tersebut, aku bisa saja nggak melanjutkan 2 periode dan hanya berhenti di 1 periode kepengurusan. Itu Mas Rizky. Tapi kalau sebelum selesai periodenya, memang bisa keluar sih? Sebetulnya bisa, tapi harus ada alasan yang benar-benar krusial dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya? Karena kan sebelum kita join itu kan udah setidaknya melalui tahap-tahap, nggak asal bisa join aja gitu. Oh, seperti itu. Oke, makasih Mas Lilo. Oke, kan saya dengar Mas Lilo ini juga jadi asisten dosen ya di mata kuliah fonologi. Ya betul. Ya, emang nggak keteteran tuh sama tugas kuliah, terus kamu sekarang jadi ketua dari organisasi, terus jadi asisten dosen juga, emang nggak? Caranya Mas Lilo buat ngaturnya itu semua gimana? Oke, kalau dari aku sendiri ya, buat itu semua ya pasti ada sedikit rasa keteteran dan juga tapi setidaknya aku menjalani kedua tersebut dengan enjoy gitu, karena ya menurutku pressure atau tekanan itu privilege, karena nggak semua orang bisa merasakan hal itu. Ya benar-benar. Berarti kalau kita udah dikasih tanggung jawab terkait hal itu, sedangkan nggak semua orang bisa mendapatkan hal tersebut, ya berarti dari yang atas itu udah yakin kalau kita bisa melewati itu. Wah, dan aku ya nggak terlalu berambisi juga sebenarnya, cuma aku ya sekedar menjalani sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Oh, keren banget Mas Lilo ini. Dari malu. Sebenarnya
kan hitungannya kalau jadi ketua itu punya tanggung jawab yang besar. Nah, alasan Mas Lilo ini mau jadi ketua himpunan itu gimana sih? Alasannya itu apa? Oke, kalau alasan sih sebenarnya banyak, tapi mungkin aku jelasin secara gambaran besarnya aja. Jadi gini, dari teman-temanku kan itu ada yang namanya sebelum pemilihan raya itu ada musyawarah besar. Nah itu seluruh anggota organisasi itu dikumpulkan di situ buat membahas kira-kira siapa yang pantas buat naik menjadi ketua. Nah mungkin dari teman-temanku yang berkecimpung di organisasi tersebut dan sudah merasakan satu periode bersama aku juga, mereka itu banyak yang percaya denganku, Mas. Jadinya ya yang mengusung namaku itu lumayan banyak. Dan sebetulnya buat keputusan naik menjadi ketua himpunan itu bukan pure dari keinginanku sendiri. Aku yakin buat naik itu gara-gara aku yakin juga sama teman-temanku. Misal aku naik, aku nggak bakal pusing sendiri gitu. Oh, banyak yang support gitu ya, Mas? Ya, apalagi aku sebelum naik itu udah seenggaknya memberikan syarat kepada mereka. Oke, aku mau naik, tapi semisal kalian benar-benar mau bantu aku, semisal kalian semisal aku ada salah dalam memimpin, semisal aku ada kurang dalam memimpin, kalian nggak sungkan-sungkan buat kritik sama negur aku. Dan teman-temanku pun percaya sama aku juga percaya sama teman-teman. Maka dari itu ya itu hal yang paling jadi alasan gitu. Paling jadi alasan buat aku yakin buat jadi ketua, meskipun ya tanggung jawabnya besar. Ya. Tapi selama ini emang teman-teman yang menjanjikan itu beneran membantu kamu dalam jadi ketua ini? Ya alhamdulillahnya sih beneran ya, mereka bener-bener ngerasa kayak berterima kasih banget sama aku, dan aku pun juga berterima kasih sama mereka. Mereka udah mau mendukung aku, dan mereka juga baliknya aku juga mau membersamai mereka buat jadi pemimpin. Meskipun aku juga ngerasa belum sekompeten itu buat menjabat sebagai ketua ya, tapi seenggaknya mereka mau lah. Jadinya di organisasi tersebut kita nggak mikir siapa yang paling pantas, siapa yang paling pinter, intinya sama-sama belajar semua. Oh, seperti itu ya. Kalau dari pandangan pribadi ya, organisasi di kuliah itu kan sepenting itu ya. Kalau dari pandangan pribadi sebetulnya penting nggak penting itu tergantung orangnya ya, Mas. Karena kan balik lagi ke orangnya. Misal dari tujuan awal dia masuk kuliah, tujuan awalnya mau ngejar IPK, ya otomatis beliau lebih mementingkan belajar soft skill dan hard skill yang bisa saja mereka temui di luar organisasi. Dan semisal mereka tujuannya mau nyari uang sambil kuliah, ya mereka pasti memilih bekerja sambil kuliah, baik itu part time atau kerja freelance atau apalah. Tapi kalau dari aku sendiri, ya balik lagi ke tujuan awalku. Dari awal itu aku emang udah tak jelasin tadi juga, seenggaknya aku pengen ngerasain satu kali pengalaman ikut organisasi gitu. Maka dari itu kok aku penasaran gimana sih dinamikanya berorganisasi, susah senangnya berorganisasi itu. Aku seenggaknya di kuliah dikasih kesempatan buat join, ya udah aku terima aja gitu. Oh, seperti itu ya. Kalau misal ya, Mas, malam nanti ada rapat, kamu dari hari ini sampai ke sore itu ya sibukan urus organisasi, terus malamnya masih rapat lagi, terus besoknya ada UTS atau kelas pagi, itu caranya Mas Lulu belajar gimana? Kalau itu sendiri ya, kalau aku sih buat skala prioritas sih. Kalau misal aku mendahulukan hal-hal yang mendesak seperti ya pasti kuliah, kita memprioritaskan ke kuliah dulu dibanding organisasi. Dan kalau memang dalam rapat tersebut aku nggak hadir pun rapatnya tetap jalan, ya aku lebih mementingkan tugas sama belajar UTS. Karena seenggaknya aku bisa mendelegasikan, bisa menitip pesan ke wakilku, kalau enggak ke bendaharaku, sekretarisku. Nah itu gunanya teman-temanku di organisasi tersebut. Jadinya kayak aku di situ itu nggak merasa kerja sendiri, nggak merasa pusing sendiri. Jadinya kita di situ tuh bareng-bareng. Oh, seperti itu. Nanti secara langsung juga Mas dulu udah merasa emang
jurusannya juga di situ. Maksudnya prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga udah kayak cocok banget buat Mas Lulu gitu. Sebetulnya sih aku masuk ke prodi tersebut sih atas dasar ketidaksengajaan. Cuma setelah aku jalani ya alhamdulillah cocok-cocok aja. Mungkin ya alhamdulillahnya bisa menjalani dengan enjoy sejauh ini ya. Meskipun itu bukan prodi yang aku inginkan sejak awal. Oh, ketidaksengajaannya itu apa Mas Lulu? Oke. Kok tadi bilang tidak sengaja itu? Ceritanya gini, aku itu sebetulnya SNBP, awan SMA itu Ya. prodinya IPA, Benar. prodi jurusan lah Iya nggak apa Mas, sana. IPA. Nah itu kalau ditarik dari jurusan tersebut dan prodiku saat ini kan nggak linear lah Iya, intinya. benar. Dan mungkin dari awal aku kepinginnya itu prodinya, misal aku lanjut kuliah itu teknik kimia, maka dari itu aku benar-benar belajar buat ngejar SNPT sama SNBP itu supaya terima di prodi tersebut. Tapi ya mungkin Allah berkehendak lain, SNBP sama SNBT itu gagal semua dan mungkin aku nggak ditakdirkan di jurusan tersebut. Maka dari itu mungkin pas itu aku benar-benar udah bingung ini mau kemana. Misal mau daftar mandiri pun mahal, misal mau biar pun aku mengingat umurku juga udah tua. Malah Udah gimana? dari itu aku kok mikir nggak mungkin kan, ya udah aku daftar mandiri yang sekiranya kampusnya kampus negeri cuma nggak terlalu mahal banget. Maka dari itu aku lihat Undip, dan di Undip pun aku lihat nggak ada prodi teknik kimia dan prodi yang prodi yang unggul pun hanya beberapa. Nah, maka dari itu aku iseng daftar, itu pun aku nggak izin sama orang tua, daftar jalur mandiri pakai skor UTBK. Jadinya kan aku dari daerahku nggak harus ke Magelang gitu buat tes. Jadinya aku pengumuman itu full di rumah. Terus aku scroll prodi yang sekiranya unggul itu ada 2, kalau nggak salah itu ekonomi bangunan sama ya PPSI itu. Cuma ini tau Mas. Pas itu kalau aku lihatnya, maka dari itu aku milih PPSI. Kemudian pilihan keduanya aku mikirnya yang penting dapat lah, yang penting lolos. Aku pilih prodi yang baru, akuntansi kepajakan. Ya udah malah lolos Di BPS ini. Tapi prioritasnya cuma ya prodinya unggul itu. ya kan, karena aku daftar itu gara-gara iseng doang Mas. Doang. Jadi gini ya. Ya mungkin itu saja Mas Lulu acara bincang-bincangnya kita, acara keponya saya tentang organisasi yang dijalankan oleh Kahim Himpunan Makassar. Keren banget tuh ya. Makasih ya Mas Lulu. Oke, siap, sama-sama Mas. Apa ya? Ya ngobrol dengan saya dan audiens yang ada di sini semua. Makasih mau menemani dan mendengarkan ocehan dari Mas Lulu tentang organisasi ini. Mungkin cukup sekian ya teman-teman acara podcast saya kali ini. Sekian, terima kasih.